Oke? Oke, Pi. Iya, Pi. Oke, kita coba di pertemuan kita yang terakhir kita sudah bahas soal ini. Ada 3 soal, mungkin kalau nggak salah nih yang masih belum. Tuntas saja dulu. Meskipun mungkin Anda sudah membahasnya ini, tapi nggak apa-apa, Api tampilkan lagi. Mana ya? Kayaknya. Nah, ini sudah belum dibahas ini? Sudah belum? Belum, Pi. Belum. Belum ya? Sudah belum ini? Sudah? Ini sudah belum? Halo anak-anak? Aduh, ada yang keluar lagi nih. Halo, Assalamualaikum anak-anak. Ini yang di tampilan layar Anda ini terlihat jelas nggak? Iya, Pi. Terjadi. Sudah belum ini? Belum, kayaknya. Oke, sok lanjut. Kerjakan. Yuk. Ngopi. Belajar dulu. Bimbel. Wah, ini di kantor pos kayak gini. Iya, tah. Kantor pos di toko obat. Oh, iya, Telegram. JNI. Pantesan orang balas. Uangnya kurung. Wah. Jadi dikasih taruh gitu. Oke, berapa hasilnya, Nana? Yang ini berapa hasilnya? Sudah dapat hasil, dapat. Bagi kalian ini gampang soal ini. Saintek masih sebentar juga di dalam habis nih. Berapa yuk? Nggak pakai lama, udah lebih nih, udah 3 menit. Halo, berapa hasilnya? Ayo jawab dong. Halo, anak-anak? Sudah ada yang menemukan jawabannya belum? Ayo. Ada yang berkenan menjawab ini? Halo?
2 bukan sih? Belum. Jawabannya 2, Pi. Jawabnya 2. Oke, kita lihat benarkah jawabannya. Nah, ini kan menggunakan sifat eksponen ya. Ini 2 basisnya. Berarti 4 juga kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Maka ini 1/8 dibagi 2 pangkat min 3, sudah 2 semua. Kalau kita kalikan jadi jumlah. Ya, ini minus. Langsung 2 kali 2. Dikali sekali pangkat dipangkatkan. Sudah menjadi basisnya sama dan 1 saja. Ini 1. Maka kita dapatkan kesamaan pangkatnya. B kuadrat minus 4X B plus 3 sama dengan 0 ya. Kalau kita faktorkan dan ketemunya adalah min 3 dan min 1 ya. Jadi X yang pertama ini 3, yang sini adalah X-nya sama dengan 1. Ini X1-nya lebih besar, berarti ini. Ya, berarti X1 kurang X2, maka ketemunya 3 kurang 1 sama. Ya benar ya, gampang sekali. Memang ada sulit ini. Ada kesulitan. Berikutnya ini silakan. Berapa? Yang D 80. Oke, D. Kita coba yang D. $80 jawabannya. Kita coba ya. Kita dapatkan persamaan ini pangkatnya selinier ya, dia tidak double atau ganda ya. X dengan X ketemunya. Ini kita uraikan kalau dia jumlah kan jadi kali. Ini jadi 9 ya, ini 9 kan. 9 dari atau dikali 3 pangkat X dikurang 3 pangkat X sama dengan 32. Nah, kalau kita kurangi jangan hilang 3 pangkat X-nya, 9 kurang 1 koefisiennya jadi 8. Maka 3 pangkat X kan ketemunya adalah 32 bagi 8. Oh, berarti 3 pangkat X ini adalah 4. Yang 4 ini nggak bisa kita selesaikan X-nya berapa, karena dia memiliki basis yang berbeda. Kalau toh dalam bentuk lognya. Tapi kelihatannya kita ingin menguraikan yang ditanyakan saja ini. Ya, nah ini. Ini 45, biarkan yang pangkat X-nya, ini berarti 5 pangkat X, min 1, ya berarti per 5 ya. 5 pangkat 1. Nah ini yang kita bisa lakukan, yang ini pangkat X dibagi dengan 5 pangkat X, nah ini per 5 kali 5. Ini ketemunya kita bagian 45, konsepnya begini ya, jadi kalau dia pangkatnya sama, maka yang di dalamnya, yang dipangkatkan itu kita bagikan 9, ini 5, dikali ini 9 pangkat X ya. Nah kita ketahui hanya 3 pangkat X saja, berarti ini 5, ini sama saja dengan 3 pangkat X dikuadratkan, sama. Karena 9 itu kan 3 kuadrat. 5 berarti ini 4 kuadrat, berarti 5 kali 16 sama dengan 80. Iya benar 80. Oke, soal yang ketiga. Ini soal yang ketiga. Ya? Ya, jawabannya. Nah, biar yang aduh. Jawaban yang E. Saya buka file dulu. Ini sangat sederhana sekali. Ini pelajaran anak SMP ini.
Kalau dia volumenya itu ada kan balok itu saya nggak perlu 1 karena ada perlu 2 ya. P1 L1 kali T1 ini kan ketemunya 12 simpan tuh. Volume kedua masing-masing 2 kali lipat dari yang pertama 2P1 kali 2 L1 kali 2T1. Nah kan ketemunya 2 kali 2 kali 2 8 P1 L1 T1. Ini sama dengan 8 kali 12 sama dengan 96 ya. Itu jawabannya adalah 96. Nah, saya ngambil soal yang berikutnya adalah jadi jawabannya E benar. Soal berikutnya adalah informasi apa kasih tahu ya kalau memang sudah dipelajari. Yang ini sudah belum? Belum, Pak. Belum, silakan Pak Joko. Soalnya mana sih? Ngobrol. Sorry, ini ada bermasalah di laptop saya. Berapa hasilnya? Aduh. Yang mana jawabannya? 2x/9. Iya. Berapa? 2x/9. Iya, 2x. Yang B. Udah. Kita copy. Kita lihat di sini luas segitiga ABC. Yang segitiga besarnya itu kan rumus luasnya setengah alas, tetapi sorry ya, saya agak setengah alasnya BC kan tingginya adalah kita pakai AB
Ini X ya, luas itu adalah X. Jadi kita dapatkan 2X ya, sama dengan BC kali AB. Kita simpan saja di suatu persamaan. Nah, KMN, kita lihat segitiga KMN. Ini sebagai alasnya, maka ini sebagai tingginya. Ya. Aduh, sorry. Setengah alasnya berarti KM, tingginya adalah KB. MN, sorry. MN maksudnya. Aduh, sorry Allah. Minum kopi. Jangan minum kopi ya. Saya kurang bagus minum kopi, tapi senang kopi, jadi akhirnya kena lambung. MN dikali dengan tingginya adalah KB. Ingat, tinggi itu bukan yang ini, tinggi itu 30 daripada alas. Alasnya aku bisa perpanjang. Astagfirullah ya Allah. Ini sama dengan setengah, MN itu kan sepertiganya dari BC. Sepertiganya dari BC. KB itu 2/3-nya dari AB. Maka ini kan kalau kita coret ini kali ini jadi 1/9. 1/9 BC dikali AB. Ya. Dan ini kan sama dengan dari sini 2X. Maka jawabannya adalah 2X/9. Ya, B jawabannya. Oke, itu soal nomor 4. Nomor 5. Nah, ini soal nomor 5 sekarang. Faktor terbesar setiap dua bilangan di antara ABC-nya adalah prima itu. Ya. ABC-nya adalah prima, jadi faktor persekutuan dia hanya punya satu ya. Tapi ada 84 lah. Iya enggak? ABC-nya prima bukan? ABC-nya prima bukan? Iya, Iya, karena dia punya faktor persekutuan terbesarnya satu. Maka A, B, dan C itu anggota prima.
Maaf, Apih. Suara Apih termute. Maaf, Apih. Suaranya masih termute. Ya, sorry. Apa jawaban kalian yang sudah punya? Jawaban. Ini sebagian mundur kayaknya, sebagian mau lihat itu ya. Apa nih? Pindah ke siapa yang ngecat ini? Dia lagi ngapain? Siapa nih? Nah, kalau kita coba dengan A sama dengan 2, berarti C berapa? C-nya berapa? Saya coba dulu ya, saya juga belum dapat nih yang benarnya. 2A 2 kali 2 minus 5 sama dengan 2 C sama dengan 5. 4 dikurang C sama dengan 5. C-nya negatif 1, nggak mungkin A-nya. Berarti kita nggak mungkin A sama dengan 2. Kalau kita mau ke A sama dengan 3, maka kita ketemukan 2 kali 3. Nah, ini juga nggak mungkin kita dapatkan A-nya itu 2, nggak mungkin, 5 apalagi nggak mungkin, karena masih akan negatif semua. Nah, ini kemungkinan A-nya itu adalah 1. Gitu. A-nya sama 1 juga bisa. Karena kalau dengan yang ini kita dapatkan C-nya negatif. Anda bisa cek aja. Maka kita dapatkan A-nya 1. Biasa. Bisa hapus lagi, Anda bisa cek kalau A-nya 2 bagaimana dengan persamaan ini kan, dengan persamaan yang 2A. Jadi kalau saya ambil A-nya 1, maka ketemunya 2A kurang C sama dengan 5. Berarti negatif C sama dengan, ini kan 2 kali 1 ya, 5. Berarti negatif C sama dengan, yang tadi negatif positif ya. Oh, maaf, saya salah itu. Aduh, itu ganggu nih. Terbalik di situ. Tapi salah nih. Yang A-nya sama dengan 1. Jadi harus kita dapatkan bahwa biar dia positif, maka 2A-nya harus lebih besar daripada 5. Jadi ketentuannya di 2A minus C sama dengan 5, C-nya kan harus positif, ini dapatnya. Maka ini 2A-nya ini harus lebih dari C. Atau 2A kurang C, ya, 2A-nya harus melebihi 5 ya. Ya, 2A-nya ini harus lebih dari 5. Itu ketentuannya. Jadi kalau A-nya 2-nya, sekarang kita A-nya kita 3, masukkan A-nya sama dengan 3, maka 2 kali
3 dikurang C sama dengan 5. 6 dikurang C sama dengan 5. Berarti min C sama dengan min 1. Berarti C-nya sama 1 ya. C-nya 1. Kalau C-nya 1, maka C-nya 1. Nah juga mungkin A-nya tadi kita dapat 3. Berarti ini ketemunya adalah dari A dikali B kurang 1. Ini coba-coba ya juga nih ya. B kurang 1 DK sama dengan 24. Kita ambil 3, B kurang 1 sama dengan 24. Berarti B kurang 1 sama dengan 8 ya. Berarti B-nya 9. Ya. B-nya 9, A-nya 3. Nah kalau kita kalikan, A, 3, 9, maka hasilnya adalah 27 ya. Hasil kali ketiga bilangan ada 24. Jadi bisa 27, bisa kalau 84 berarti ini 2, harus perkaliannya negatif, ada positif 2. Aduh. Kalau kita masukkan A-nya 5, kesempatan terakhir adalah A-nya 5. Nah, ya coba kita karena perkalian ketiga bilangan ini ABC sama dengan A-nya 3, C-nya 27 ya. Nah, ini tidak mencukupi ini. Tapi karena kita masih punya kesempatan 5. Kalau kita masukkan A-nya sama dengan 5, maka B-nya, C-nya ketemunya adalah masukin ya 5 juga. Ini tidak akan mungkin menghasilkan 84 ujungnya juga. C-nya 5, A-nya 5, A berarti di sini. Nah, A-nya tidak menghasilkan, B-nya kalau dimasukkan 5, ini B-1 sama dengan 24. B-nya tidak bulat ya, tidak bukan anggota asli B-nya nanti. Maka yang mungkin ini adalah perkaliannya hanya 27 saja. Anda bisa cek saja. Jadi kita gunakan A-nya. A-nya punya batasan ini saja. Aduh. Kalau A-nya 2 nggak mungkin. Nah, jadi perkaliannya, maka ini tidak, ini salah. Selisih 2 bilangan terbesar. Selisih bilangan besar adalah 3. Selisih bilangan 2 bilangan terbesar, 9 kurang 3 harusnya 6. Nah, ini selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 4. Digangga. Bilangan terkecil adalah 5. Ini kok begini. Atau apa yang salah ngitung mungkin di sini. Tapi konsepnya begini. A sama dengan 1 karena dikurang dari 6 kemungkinan 1, 2, 3, 5. Ada punya jawaban nggak ini? Anda? Kenapa juga keganggu nih jawabannya? Ada punya jawaban anak-anak? Halo? Coba dibantu. Jawaban Anda apa? Dari A kurang dari 6 ya. Faktor terbesar setiap 2 bilangan di antara bilangan asli A dan B. Oh, setiap 2 bilangan di antara bilangan asli A dan B adalah 1. Salah. Sampai baca kira ABC-nya. Setiap 2 bilangan di antara bilangan asli A dan B. Ada yang punya jawabannya nggak nih? Halo anak-anak? Nah ini Api agak keliru membaca soalnya, nggak hati-hati nih. Aduh, kenal cukupkan ini. Faktor persetujuan terbesar setiap 2 bilangan antara A, B, dan C adalah 1. Antara A, B, dan C. Masih terdengar suara Api nggak? Halo anak-anak? Dengar, Masih. Oh, ada yang bisa jawab ini? Coba. Faktor persetujuan terbesar setiap 2 bilangan antara bilangan asli A, B, dan C adalah 1. PB-nya di antara setiap 2 bilangan di antara bilangan asli A dan B, A, B, dan C. Pengertiannya apa? Kalau A-nya jelas A-nya kurang dari 6, patokan A-nya kurang dari 6. Jadi kemungkinannya A-nya ini, nah saya pusingnya, ini saya salah membaca soalnya. Kalau dilihat kemungkinan A itu hanya ada di
Yang jelas AB ya, dua bilangan di antara A dan B itu dia prima ya tetap. Nah ini A-nya bisa 1 karena kurang dari 6 dan dia bilangan. Nah A-nya tidak dinyatakan 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 4 di sini. Jadi A-nya tidak harus prima ya. Sorry. A-nya tidak harus prima. Kalkulator membaca soalnya. Ya, A-nya tidak harus 5. Jadi A kurang dari 6, maka ini ketentuannya bisa A-nya 1, 2, 3, dan 4 juga bisa. Dan yang terakhir ada 5. Nah kemungkinan karena batasan A-nya dia bukan prima. Yang prima itu diantaranya setiap dua bilangan di antara bilangan asli A, B, dan C itu. Itu adalah prima. Karena faktornya 1. Kalau kita masukkan A-nya 1, ini pasti bilangan asli kan positif, C-nya itu negatif dapatnya. Kalau A-nya 2, C-nya masih negatif. Jadi yang mungkin adalah 3, 4, 5 ini. Nah, 3, 4, 5 ini. Yang mungkin. Kalau saya masukkan A-nya sama dengan 4, A-nya sama dengan 4, maka C-nya itu, C-nya berarti 2 kali 4, dikurang C sama dengan 5, maka 8 kurang C sama dengan 5, berarti C-nya adalah 3 ya. C-nya 3, A-nya 4, kemudian B-nya berarti 4 dikali B kurang 1 sama dengan 24. Berarti B kurang 1 sama dengan 6. Berarti B-nya sama dengan 7. Kalau kita kalikan berarti A, B, C, maka di sini 4 kali 7 kali 3. Jadi jawabannya 84. Nah, udah benar ini. Jadi nomor 1 benar. Angka-angkanya ini ya. Angka-angkanya ini. Angka-angkanya 473. Kemudian selisih dua bilangan terbesar, berarti dua bilangan terbesar benar 3, 2 ya, 7 dengan 4. Selisih bilangan terbesar yang terkecil, 7 dengan 3 benar ya. 3. Bilangan terkecilnya 5, jadi jawabannya 1, 2, 3 saja ini. Nah, baru terjawab ya. Sorry tadi. Oke. Benar nggak ini anak-anak? Bagaimana tanggapannya? Anak-anak api. Kalian tadi nggak bersuara, kayaknya ada yang sudah tahu jawabannya, tapi membiarkan api untuk bingung sendiri. Ya enggak? Enggak. Tadi sudah punya jawaban belum di antara Anda? Saya mah belum. Belum. Oh, benar ya, jujur belum ya. Nah, tadi api membacanya salahnya di sini. Salahnya adalah ABC-nya api anggap prima, padahal tidak ya. Yang prima itu adalah di antara A, B, C-nya itu, dua bilangan faktornya itu. Maka A-nya itu karena dikurang dari 6, kuncinya memang di sini gitu bacanya. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi api cocok-cocokan, yang penting C-nya dia harus positif ya, bilangan asli. Ternyata yang cocok itu ada di 4 ya. 4. Karena kalau kalkulator 8. Nah, jadi jawabannya adalah satu soal lagi anak ya. Nggak apa-apa. Oke, belum waktunya cuma Pak ya. Oke, kita satu soal tadi saya tapi dong fotokopi kopinya dan oke nih kayaknya nih sudah di copy sama HP. Ya. Nah ini silakan. Fungsi polinom dengan derajat 3. Halo, Assalamualaikum. Iya Bang, apa?
Mana hasilnya? Yang sudah? Kurang. Kita yang tanyakan di sini adalah pernyataan tentang soalnya diketahui ini memotong sumbu tepat satu titik. Kalau dia memotong tepat satu titik, maka dia hanya punya, ini kan bentuknya polinom ini adalah polinom dengan kurvanya dia punya titik belok. Ya. Kalau dia memotong, berarti memotong satu itu X1 sama dengan X2 sama dengan X3. Karena dia ada 3 akar, 3 nilai X. Ya. Yang sama berarti ini. Tepat satu titik. Hanya memotong tepat satu titik. Oke ya. Nah, kemudian putuskan apakah kalau B-nya lebih dari 0. Bagaimana kalau B-nya lebih dari 0? Kalau B-nya lebih dari 0, kalau tahu kita faktorkan, kalau memotong sumbu X kan di tepat satu titik, memotong sumbu X di tepat satu titik, Y-nya 0. Maka ini kan, bentar ya, ini di tepat satu titik itu berarti kan Fx-nya sama dengan 0. Maka angka 3 tambah Bx tambah C ini harus sama dengan 0. Kalau B-nya lebih dari 0, kalau B-nya lebih dari 0, kemudian C-nya tidak dikatakan di sini. Ya, untuk B lebih dari 0 kita nggak bisa mendapatkan, karena C-nya harus diketahui juga ya, memotong sumbu X di satu titik itu nilai C-nya juga harus diketahui berapa. Ini kalau grafik ini juga grafiknya masih sama. Kalau B lebih dari 0 berarti dia positif semuanya, tergantung daripada C. Oke, makanya juga benar tidak bisa menentukan nilainya. Ini nggak bisa menentukan nilai dia memotong tepat di satu titik karena syarat itu kan Fx sama dengan 0. Kalau B-nya 0 juga kita baru mendapatkan bahwa X pangkat 3 tambah C sama dengan 0. Ya, tapi kalau seperti ini bisa juga nih bentarnya. Ini sama dengan minus C. Maka X-nya kan ada, ya enggak, kalau X-nya tidak bisa ini. Jadi kita dapatkan min 3, akar pangkat 3 dari min 3 ini. Akar pangkat 3 dari min 3 itu adalah akar min 3 ya. Nah, kalau akar pangkat 3 dari min 3. Nah ini kalau minus kan bisa saja ya, karena akar pangkat 3 dari min 1 itu adalah min 1. Ini ketemunya min akar pangkat 3 dari 3. Tapi X-nya hanya 1 saja. X-nya 1. Nah kalau ini X-nya dapat 1 ini. Kalau B-nya sama dengan 0. Dia hanya memotong tepat di 1 X saja. Seperti ini hasilnya. Sebentar, ini kalau API justru cenderung bahwa untuk B lebih dari 0 kita dapatkan nilai X-nya tepat di satu titik. Dengan cara seperti ini. Kan artinya kalau API masukkan B-nya sama dengan 0, ini kan B sama dengan 0. B lebih dari 0 ya. Dia hanya berlaku untuk B sama dengan 0 ini. Nah, B sama dengan 0. Bagaimana B lebih dari 0? B lebih dari 0 tidak cukup ya. Oke. Ini hanya berlaku untuk B sama dengan 0. Kalau B sama dengan 0 ya. Kalau BC lebih dari 0, kalau BC lebih dari 0, juga ini kemungkinan ini kan B-nya lebih dari 0 dan C-nya juga lebih dari 0 atau B-nya kurang dari 0 atau C-nya kurang dari 0. Ini tidak satu pun yang menyentuh sama dengan 0. Jadi dia akan tepat satu titik, dia hanya syaratnya B-nya harus sama dengan 0. Nah ini nggak ada sama dengan 0 sekali. Kecuali ada tanda lebih dari sama dengan 0 ya, maka kita bisa menentukan bahwa untuk B sama dengan 0 bisa. Jadi ini juga tidak cukup, ini tidak cukup, ini tidak cukup. Jadi jawaban yang tepat adalah di E. Nah, oke. Nah syaratnya untuk bisa memotong tepat di satu titik
adalah ini, yaitu akar B-nya sama dengan 0. Kan B-nya sama dengan 0 kan seperti ini. Bukan min 3, pada min 3 lagi. Min C maksudnya. Ini adalah min C. Ini min C kalau min 3 tulisan, tapi dari mana min C? Min C ya. Akar pangkat 3. Jadi X1-nya adalah tergantung dari C-nya. Tergantung dari C, tapi dia bisa menentukan nilai X1-nya. Memang tergantung dari C-nya. Artinya tepat satu titik kalau syarat B-nya sama dengan 0. Dan ini 1 dan 2 tidak menyatakan syarat sama dengan 0. Oke, anak sekalian, mungkin itu pertemuan kita dan mohon untuk tidak keluar dulu karena saya butuh absennya. Kita bahas hanya berapa soal nih. Berapa soal kita dapat di hari ini? Kita dapatkan 6 soal. Kita hanya dapat 6 soal. Apa-apa ya anak-anak ya. Kita absen dulu, jangan kemana-mana sebentar. Mohon untuk sabar. Yang tidak hadir tadi mungkin sempat hadir sebentar, tolong dikasih tahu biar Api nyatakan dia hadir aja. Karena memang mungkin keluar itu melihat hasil senam PTN. Ada yang dapat kabar belum? Senam PTN siapa saja yang sudah dapat? Sudah ada yang dapat kabar belum? Belum ada? Oh, belum. Oke. Ada tuh Pi, si Ayu. Di mana Ayu dapat? Siapa tadi? Ayu. Iya, P. Dapat di mana Ayu? Di UNS, P. UNS, baru Ayu ya. Yang ini lagi di ruangannya ada nggak? Siapa? Yang sedang menunggu, belum membuka. Ada? Ada kayaknya bikin. Oke ya. Apa opsinya? Abdul Hadi ada? Ada tapi. Oke, Abu Zar ada tadi kayaknya ya. Hadir Pi. Ahmad Sarif ada kayaknya ya. Tadi Ahmad Sarif itu izin lah. Ada keperluan. Ajmi ada? Alifia ada? Alifitra ada? Hadir, Pi. Anggi ada? Hadir, Pi. Anissa ada? Astagfirullahaladzim. Anissa ada? Arifin ada? Arik ada? Arik? Arvin? Arya? Hadir. Arzika? Ayu? Ayu sedang bahagia. Ayu sedang bahagia. Selamat ya Ayu. Ayu kan dapat? Bukan? Iya, P. Makasih. Alhamdulillah. Selamatnya. Tenang ya ya. Iya, P. Jadi ini hanya sekedar hiburan saja ya. Berliana? Darel? Elfrida? Pasha? Farah? Yang tadi sempat masuk keluar tolong dikasih tahu juga ya. Farah, Pasha biasa hadir terus ini. Pasha hadir nggak? Walaupun sepintas tadi. Enggak. Farah? Fitriana? Hadir. Hania? Haris? Haris dapat nggak Haris? Asna? Pan dapat nggak Pan? Saya nggak ikut. Saya nggak ikut. Oh nggak ikut. Kaisan? Kumara? Hadir, P. Lintang? M. Arif? Farid? Farid ikut nggak, Farid? Dapat nggak? Belum ngecek. Bismillah, mudah-mudahan dapat. Iman? Nashwa? Nurlia? Kinaya? Hadir, P. Rifa?
Ada berapa orang nih? Tumben nih sedikit nih, nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tadi ada yang keluar-keluar nih, tapi hitung 15. Oke, terima kasih anak sekalian. Mudah-mudahan yang belum mendapat nanti di SBM-nya ya. Tetap semangat. Ayo, selamat sekali lagi, ayo. Iya, P. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sama-sama. Mohon maaf nggak maksimal.